Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah tata letak pabrik. Kalau kita lihat, kita evaluasi dulu apa yang sudah kalian kerjakan sampai di mana ya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan? Oke, siap. Ini di file yang sering saya kirim ini ada tugas-tugas ya. Nah ini ada, kalau satu grup itu baru sampai mengerjakan hanya sekitaran ini, berarti nilainya D. Tapi kalau misalnya di sekitaran sudah selesai sampai ini, berarti nilainya C. Kalau selesai ke tahap berikutnya pekerjaannya, berarti nilainya B. Dan kalau A itu sudah bikin peta pabrik, maket pabrik, sampai kita menghitung dan untuk siap pameran lah. Nah di sini ada kelayakan operasional ban berapa dan berbagai macam. Jadi mahasiswa yang satu grup ini baru hanya mengerjakan. Saya nggak ngelihat lagi personal. Jadi personal boy itu temennya males, dia yang kerja sendiri. Saya nggak ngelihat itu. Yang penting satu grup itu akan sudah menyelesaikan sampai mana. Ini tanggung sekali, ini tinggal langsung lanjut sebenarnya ya, yang grup-grup yang lain. Jadi ya saya minta supaya untuk konsen ini yang terhadap ini yang staffing, terus kemudian TQM ini masih jauh dari D ya. Ini yang kita harapkan. Jadi tetap terus konsisten untuk mengerjakan tugas dan mengirimkan ya. Ini bukan buat saya tapi buat kalian juga. Oke, terus sini satu tahap lagi selesai, kita baru nanti langsung ke berikutnya ya. Dan kemudian ini adalah tahapan setelah kita menghitung gudang, adalah membuat jalur produksi dan proses produksi. Kita akan membuat kotak-kotak yang akan ada yang akan kita buat sesuai dengan hitungan luas yang sudah kita bikin. Jadi untuk tahapan ini mewajibkan nanti ke depan menggunakan CorelDRAW. Jadi kalau belum belajar CorelDRAW ya sekarang secepatnya untuk belajar CorelDRAW. Nah kita akan coba lihat CorelDRAW-nya ya. Coba kita lihat CorelDRAW. Kita klik dulu CorelDRAW-nya. CorelDRAW-nya kita klik. Ini sedang berjalan. Jadi CorelDRAW itu biasanya kelebihannya, kenapa CorelDRAW dia bisa menggambar A0. A0 itu luasnya cukup besar ya, A0, A1, A2, A3, A4 gitu. Nah, coba kita lihat sampai di mana. Oke. Kelihatan CorelDRAW-nya?
Kelihatan Mas? Oke. Setelah ini baru kita new dokumen dulu. Dari dokumen dulu. Nah ini ada, kita gambarnya ini aja, jangan portrait, landscape. Landscape-nya ini jangan letter, tapi kita ambil yang besar, A0 ya, supaya lebih besar. Kita coba di oke, A0 ini luas sekali. Ini kita rubah, jangan pakai milimeter tapi pakai sentimeter. Ya, totalnya 118 cm sama 84 itu luas dari area kerja ini. Nah, yang perlu kita lakukan lari-lari ya. Nah, ini ruang kerjanya. Kita akan membuka dari, saya ambil contoh dari Firewall. Ini contoh misalnya kita buat, pertama kita bikin dulu SK. Jadi per SK ini SK-nya ya, alurnya SK1. SK1 adalah totalnya aja dulu, berarti sekitar 6 meter persegi. Kalau 6 meter persegi itu kira-kira ukurannya berapa ya? Ini berarti 2 kali 1 2, berarti ya 3 kali 2 6 ya, berarti 3 kali 2 6. Berarti di sini kita ambil 3 ya, 3 ini dulu kita sepakati dulu bahwa 1 cm itu sama dengan 1 meter ya. Misalnya di sini tadi kan 3 kali 2, berarti 3 kali 2, ambil di sini 3, lebarnya 3 kali 2, ini 3 kali 2. Wih. 3 kali 2 ya, berarti lebih sebegini. Kita lebih dalam lagi, 3 kali 2 ya. Ditambah berikutnya ini 3 kali 2, ini sama 3 kali 2 berapa? 1, ini SK1, SK1, SK2, SK3, seterusnya luasnya sama 3 kali 2. Oke. Copy. Paste. Ini kan luas ya. Ini belum gambar meja, ini baru gambar meja di dalamnya ini. Dan seterusnya. Dan itu ditempel seterusnya sampai kita menggambar di sini 6, 6, 6, 6. Ada yang 1,5, ini lebih kecil, SK45 ya. Ini sampai kita urutkan seperti ini aja nih, SK1, SK2, SK3 terus, karena berdempetan. Ibaratkan ini sesuai luasnya, kita cari yang seperti luas di sini totalnya ya. Ya, singkatnya ini ada berapa SK sampai 15, SK5 5
Jadi nanti dibikin, ibaratkan kita hitunglah semua sampai kita buatkan. Jadi sesuai dengan tadi kita buatkan. Terus nanti selalu didempet ya. Urutannya begitu. Terus kemudian ditambah yang ibaratkan sama lah ya, ini ibaratkan sama, ibaratkan sama. Tapi nanti kalian hitungnya sesuai dengan luasnya juga. Ya, terus kemudian copy dulu. Ibaratkan sama seperti ini. Terus nanti diurutkan ke yang berikutnya, itu di ini 1 2 3 4 5 nanti di sampai 5. Ini SK1 ibaratkan ini sama SK1 ke 3. 3-nya belum. Ini 3. Kemudian 4. Satu lagi 5. Ini kotak-kotaknya nanti sesuai dengan hitungan luas ya yang kemarin. Per meter sama dengan 1 meter sama dengan 1 cm. 10. Kemudian copy paste.
saat 1 2 3 4 5 ini kebetulan memang dia bikin urutannya seperti ini. Nah ini tuh sebisa mungkin dia akan secara kedekatan harus saling mendekat ya. 1 2 3 4 10 ini kan nanti alurnya ke sini, nanti dari 15 16 17 jadi urutannya begitu. Jadi kalau kita atau di sini juga bisa, cuma nanti kan panjang jadi ini ruangannya nggak kepake kan, berarti ini masuk 5 6 7 10 11 13 nanti belok ke kiri ke kanan, jadi cover supaya nanti alurnya lebih efisien. Ininya 16 perlu diingat kan suka ada yang dibagi begitu 17, misalnya 17A B C D gitu ya, itu bisa satu A B C D nya karena itu satu pekerjaan bisa dibanyak, cuman kalian menghitungnya jangan kan misalnya ada 7 orang misalnya 17 dan 17A 17B 17C anggaplah 3, berarti ada 3 orang, berarti mejanya harus 3, nggak bisa disatuin. Bisa aja sih disatuin tapi harus lebih besar, jadi jangan ngitungnya tetap dianggap satu tapi harus lebih dari satu. Jadi misalnya satu bisa aja misalnya 7A di sini misalnya gini, ini 17 karena 17 nya ada tiga macam misalnya, bisa di sini kan itu ngitungnya ke sini misalnya pindah 17A gitu, terus nanti ke pinggirnya baru berikutnya baru di sini 18 misalnya. Ini. Tapi kalau kita mau ini sebenarnya SK-nya jangan gede-gede ya, kita kecilin aja. Harus ada biar dikecilin. Ya, kita kecilin jadi lebih kecil.
berarti si urutannya sebenarnya alurnya dari proses kasihkan tanda merah. Ada garis, cari garis ke 5 kasih warna merah. Ujungnya kita kasih tanda panah, terus warnanya kemudian ini juga sama, kasih tanda ujungnya ke sini, baru dari sini ke nanti kalian lebih rapi lagi dari saya. Ini kasih tanda salah balik depannya ini. Kalau yang ini setelah itu baru ini balik lagi ke begitu pula ini. Lebih panjang lagi sampai ke harus terpisah. Dari setelah ini balik lagi ke sini, dari sini ke sini harus produknya ini
sebenarnya larinya kita bisa dari dasar inilah kita bisa merancang satu konveyornya nanti. Ya. Jadi di sini SK1 sampai 5, kemudian SK6, ini kan sesuai dengan urutannya kayak gini nih. Terus ke bawah gitu ya, diurutkan sampai itu. Terus nanti dari sini ke ini, kalau ini konveyor, ini larinya ke sini konveyornya panjang. Terus nanti dari setelah ini baru prosesnya langsung ini atau dibagi sebagian ke kanan, 7A, 7B, 7C, lari ke 7C sekalian. Nah, dari sini langsung ada conveyor lagi bisa ke sini nih. Sampai kita ke 7. Ya nanti Pak, bentar. Ya. Terus kemudian baru setelah dari SK 17, 16 disapu bersih, nanti lari ke SK 16, baru ke sampai terakhir ke sini. Nah, ini kita sudah punya satu gambaran untuk luas pabrik. Totalnya kan gini, SK1 sampai ini, sampai kita mengukur kira-kira berapa total ya, total SK-nya itu. Nanti kita akan detail lagi per meja kerjanya. Cuma ini kan baru total dulu di atas. Nah, berikutnya kita akan mengukur berapa luas gudang barang jadi. 14.000 itu 153 cm sampai ke 90 cm, 91 cm. Wah, ini 153, ini luas sekali ya. 105 cm. Nanti kita evaluasi seberapa. Ini dulu deh, gudang WIP 27 itu berapa kali berapa tuh? Anggaplah ini 4, misalnya 10 ya, 10 berarti. Kalau 10 berarti ini 27 ya. 10 supaya jadi 27 ya. Misalnya rumusnya ini sini harusnya 6 meter, ini 4,5 antara 6 kali 4 tuh. Kalau di sini 8, 3 meter, 8 kali 3, 8 kali 3,45. Coba lihat di sini. 8 coba 8. Sekitar segini. Berarti luas WIP-nya sini. Ini kita mau taruh di mana? Mau taruh di atas atau mau taruh di samping? Kita ambil taruh di atas aja. Kalau kita samping di samping berarti kan terbalik. Ininya 8, ininya 3,4, 3.
ditaruh di misalnya di samping sini boleh, samping sini boleh. Supaya nanti kan ini barang WIP-nya bisa ditaruh di sini, tinggal ngambil dari sini. Oke, terus kemudian itu WIP. Satu lagi gudang bahan baku 192. Kalau 192 berarti tadi misalnya ini 10. Nah, berarti kan pengali ininya berarti sama dengan ini dibagi 19 kali 10. 19 kali 10. Oke, kita bahan baku 10 kali 19. Kali 19 berapa sih tadi? 19 3. Berarti dia luas bahan baku cukup besar. Bahan baku di sini. Atau kalau tidak ya dikit. Ini di sini. Oke, ini bahan baku. Terus kemudian ini supaya deketan sebenarnya, atau kalau nggak dia di sini ya langsung proses. Atau lebih dekat mana kita taruh sini aja nih. Ini ukurannya 3, 4, 5. Di sini balik 8 3 4. Belakang ini. Nah, sekarang berapa luas yang dibutuhkan untuk, kalau hitungan dari cube-nya itu adalah sekitar 1000 luas kali 153 sama ke 91 153. Dia kontak dulu, terus kemudian 100 besar sekali. Nanti luas barang jadi, wow, besar.
nanti tolong dicek, ini bisa kita kurangi lagi sebenarnya. Dari ini sepertinya nggak masuk akal, soalnya ke gudangnya itu besar banget, perlu dievaluasi kembali. Ini paling tidak sebenarnya, kecuali kalau dia gudangnya gudang bikin pabriknya pabrik mobil ya, kan nggak bisa ditumpuk. Ini kayaknya tinggal bahan baku jadinya itu kita bisa tumpuk, anggap aja nanti segini gitu. Nah, udah masuk akal kalau kita bikin industrinya seluas ini. Kalau tadi itu kan terlalu luas sekali ya, jadi perlu dievaluasi. Kenapa? Oh, dari tadi nggak ada gambarnya? Oh, barusan. Oh, ke ini kali ya, barusan ya. Coba. Oh, oh, terputus kali ya. Nah, kelihatan sekarang. Oke, jadi yang tadi itu pas kita lihat yang ini kan ada yang rancu nih, sekitar luas gudang barang jadi ini terlalu luas nih, sekitar 14.000 sekian, 150. Ini terlalu complang, ada sesuatu yang entah itu salah ngitung atau memang penumpukannya bisa kita rubah. Ini gudang total 93. Oh iya, oke. Ini ada yang salah kali ya. Ini 193 meter persegi. Nah, ini luas gudang bahan baku. Oke. Yang bahan jadi, barang jadi mana sih? Ini 153 kali berapa? 100 tumpukan. 100 tumpukan. Coba lihat. Ini 400. Itu kan 7 hari itu. Salah. Ini barang jadi menampung, kelihatan ya. Barang jadi 100 kali sekian. Oke, benar. Ini luasnya 50, 3 pieces. Kontainernya 3, satu kontainer. Ini kan luasnya 75 kali 45, satu kotaknya untuk 3. Berarti yang di atas ya. Nah, ini kegedean nggak ya? Kan bisa ditumpuk gitu kan. Bisa juga kita evaluasi lagi nih, jangan-jangan sebenarnya bukan 75, 45, atau tumpukannya yang diperbesar, misalnya 10. Ini hitungannya nggak otomatis ya, harusnya otomatis nih, harusnya dari sini. Ini nggak pakai rumus, jadi kalau kita rubah tuh jadi harus manual jadinya. Jadi satu ini bisa kita evaluasi tuh, ini terlalu luas, ada yang kita ambil 2 jadi 5 tumpukan bisa. Oh, ini nggak berubah, harusnya otomatis. 12 tumpukan, tinggal 12 tumpukan. Nah, saya lebih murah nih, lebih kecil, luas gudang jadi 200 sekian, 18 kali 11. Oke, kita cek sini. 18 kali 11. Kita 18.
3 kali 11. Ini lebih masuk akal gudangnya sebesar ini ya. Jadi memang ya dengan cara itu kan kita bisa melakukan koreksi. Ini karena ada alurnya nih, akhir jadi ada di sini, kita bisa taruh gudangnya di sebelah sini. Jadilah bentuknya seperti ini. Jadi gudang tulis di sini, gudang bahan baku. Kemudian ini proses industrinya. Ini adalah WIP, gudang WIP. Kurang gede lah. Gudang bahan baku, gudang WIP. Baru industrinya kan berarti di SK1 mulai dari sini. Ini baru gudang bahan. Sudah terbentuk ya, mulai dari nanti bisa saja disesuaikan nih, ini biar 8 kali 3 ini supaya ininya kali 9. Berarti 8,9 berapa tingginya? Itu apa yang kita itu? WIP. Udah WIP totalnya 8. Tadinya 8,9. Nanti di sini luas ininya ya. Oke, jadi kita bisa setting satu area ini. Misalnya ini area kendaraan, si mobil ambillah mobil truk masuk, terus si bahan bakunya taruh sini, nanti didistribusikan di lokasi-lokasi bahan bakunya ada di sini. Bahan baku masuk,
kan berjejer nih, bisa berjejer, bisa truknya bisa berjejer kalau mau masukin barang. Terus kemudian bisa jadi si bahan bakunya itu mulai dari sini masuk truk-truknya. Kemudian bahan baku ditaruh di sini, dari bahan baku nanti didistribusikan ke WIP dulu, nyicil. Ini kan cuman ini 14 hari, yang ini penyimpanannya 7 hari, misalnya atau 8 hari. Di sini cuma 2 hari. Jadi si barang bahan baku ini dicicil sedikit-sedikit, dari sini baru didistribusikan ke masing-masing dari S1, S2, kalian mah harus lebih rapi ya. Ini dikasih dulu tanahnya. Masuk ke sini, masuk ke dalam gudang WIP. Dari gudang WIP baru ke proses SK ini mengalir sampai kepada perakitan. Baru selesai baru ke gudang. Jadi baru disimpan di sini. Ini masih kita siapkan. Truk-truk juga, tapi khusus untuk produk bahan. Untuk ke pengiriman barang ke next, entah itu bisa distributor, itu bisa atau ke customer langsung.
pabrik. Kita belum, nanti kita akan bahas mengenai untuk minggu depan. Kita akan buat kantor pabriknya dan kantor manajemen dengan membuat struktur organisasi dulu. Makanya waktu semalam kita belajar tentang bagaimana mendesain organisasi, itu sangat penting di tempat pabrik. Jadi nanti kita setelah ini baru kita tata lagi. Ini baru satu area ya, satu area untuk pabrik. Nanti kita buat pabrik ke kantor sama kantor pabrik, dan kemudian area-area yang lain seperti ada limbah, tempat ipalnya di mana, terus kemudian jalan rayanya di mana. Ini kan baru tahap. Jadi jalan raya masuk kemana, keluar kemana, kita harus buat serancang seperti ini. Oke, mungkin itu yang kita set dulu nih. Oke, ada pertanyaan? Oke. Wih. Boleh, asal nanti si ukurannya sama ya. Ukuran bisa 3x4, itunya sentimeternya, presisinya ya. Ini kenapa ya nih, ada yang halo? Masih nyambung kah? Oke, ada pertanyaan? Tadi kan kalau selain Corel bisa nggak? Bisa. Asal tadi presisinya yang 1 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi kalau kita hitung-hitung, oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.